Ya teman-teman, ini hasil dari apa namanya? Gua beli mikroskop murah meriah muntah ya, harga sekitar berapa nih? Hampir 200.000 ya. Ini perbesaran sampai 1.600, tapi untuk perbesaran sampai 1.600 agak susah ya. Nah, jadi ini udah ada lampunya, mikroskopnya. Ini bukan review mikroskop ya. Ya, jadi ini kita pengen lihat yang namanya kalau teman-teman ada di dunia kutu air, di dunia cupang, kita coba melihat seperti apa sih ya dunia di dalam kolam kutu air kita dan seterusnya tuh seperti apa sih kita pengen lihat gitu. Nah, ini teman-teman gue ngambil dari beberapa spesimen ya. Yang pastinya ini gue serba terbatas ya. Gue cuma modal mikroskop sama laptop ya kan. Terus ini gue pakai senter. Kenapa gue nggak pakai senter dari sini? Karena yang pas gue coba senter yang dari sini, yang dari mikroskop itu bikin bikin apa namanya, bikin cahayanya jadi, nah tuh teman-teman bisa lihat ya, kan jelek kan kayak gitu kan. Nah makanya ini gue tuh matiin aja, jadi gue pakai senter biasa gitu, karena gue nggak pakai objek glass, gue nggak pakai cover glass. Ini bener-bener bersatu dengan alam nih. Tapi nggak juga sih, ini bekas bekas jendela nih ya, bekas jendela ya kan. Itu yang di dalam tuh spirulina ya teman-teman ya. Itu spirulina gue yang udah gue nggak kultur lagi, udah mati ya. Gue ambil aja ini spirulinanya. Terus ini gue pakai air lele ini. Ini air lele, ini sebagian air lele gue taruh di kacamata, air lele. Sama ini gue ngambil moina ya. Gue moina pengen ngeliat moina seperti apa. Kalau dapnia kan udah biasa ya. Nah moina gue pengen ngeliat seperti apa nih moina. Oke, kita lihat teman-teman ya. Yang pertama ini udah gue sambungin ke laptop gue ya. Jadi ini kebetulan mikroskop digital ini perbesaran 1.600. Tapi gue uji coba nggak bisa perbesaran sampai 1.600 ya, sulit untuk fokus. Kayaknya mungkin ini cuma perbesaran sampai 1.000 atau 1.200. Jadi ini nggak bisa ngelihat maksimal teman-teman ya. Nggak bisa ngelihat maksimal alga-alganya seperti apa ya kan. Nanti gue coba beli cover glass sama objek glass, apakah bisa lebih maksimal atau enggak. Kalau nggak ada ya udah deh, berarti ngumpulin modal buat beli mikroskop yang canggih yang harganya jutaan ya. Oke teman-teman ya, nah ini kita lihat langsung ya. Ini gue pakai ini ya, kita lihat dulu dari yang pertama. Nah ini gue tadi pengen ngelihat kutu air. Nah ini si Moina nih ya, asik nih, kita udah bisa ngelihat Moina seperti apa nih asli ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi kelihatan di sini Moina itu kelihatan di bagian perut mereka ya. Oke, ini bagian matanya kelihatan berwarna hitam. Matanya cuma satu teman-teman, matanya nggak dua, matanya cuma satu ya kan. Jadi ini bagian kakinya nih. Nah, ini perut. Nah, ini makanan habis dikeluarin nih. Tadi nih diambil dari mulut, terus bagian ada yang dikeluarin gitu. Ini makanan yang habis dikeluarin dari saluran pencernaannya. Jadi kalau teman-teman ngasih makan alga, biasanya kelihatan saluran pencernaannya berwarna hijau nanti. Nah, gitu ya. Ini si moinanya, ini kakinya lagi bergerak nih. Kakinya bergerak ini dia menyapu, menggiring makanan supaya bisa kesedot. Jadi pergerakan dari kakinya itu berfungsi untuk menyedot makanan. Nah, tuh kelihatan tuh kan. Nah, tuh ada yang dikeluarin. Tuh, ada yang lagi dikeluarin tuh. Nah, tuh. Ini gue nggak tahu karena ini kan yang ini kutu air gue kasih pakan itu air lele ya kan. Ini nih air lele dan juga kotoran puyuh ya kan. Gue kasih air lele plus kotoran puyuh, kadang-kadang gue kasih dedak juga ya kan. Tuh cepet banget ya, makanannya dimasukin lewat mulutnya di sini nih, masukin lewat mulut ya kan. Oh sorry gara-gara cahayanya nih. Oke, nah kelihatan teman-teman ya, tuh dia. Nah tuh kelihatan nah, dia bagian atas ya, dia lagi ngambil makanan tuh. Tuh dia ngambil makanan, kakinya bergerak, makanan kesedot. Nah gitu ya. Oke, ini gue nggak tahu jantan atau betina ya. Kalau mau tahu jantan sama betina mungkin tuh keluar tadi ya dari pantatnya ya. Nih saluran pencernaan dari sini mulut, terus ini keluarnya dari sini. Biasanya sih yang ukurannya besar, setahu gue itu kalau masuk lewat mulut ntar langsung dikeluarin gitu. Kayak mereka yang gue pernah tahu infusoria, beberapa infusoria tuh kadang-kadang habis dimakan dikeluarin lagi. Tapi kalau infusoria tuh ukurannya cukup kecil, biasanya dia bisa bisa dimakan juga gitu. Dia biasanya nyari yang ukurannya kecil-kecil gitu. Pokoknya apapun yang lewat di sekitar dia, kalau ukurannya itu muat masuk ke mulut, ya kan? Itu bisa dimasukin ke mulut tuh kan. Ini muter-muter aja nih tadi. Makanan keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk. Gue juga bingung. Ya. Nah, itu intinya teman-teman. Ya. Jadi apapun yang masuk yang muat ke bukaan mulutnya dia itu bisa ketelan.
Nah gitu ya, ini ya teman-teman ya. Oke, kita lihat gambar berikutnya. Nah, gambar berikutnya ini masih ada, bentar ya. Bentar, gue pindah dulu, bentar, agak susah nih. Nah, ini penampakan punggungnya nih kalau nggak salah nih. Nah, teman-teman, penampakan punggungnya. Itu di belakang anaknya tuh, teman-teman. Itu anaknya tuh, itu matanya. Nah, itu mata anaknya tuh. Jadi ini siap untuk dikeluarin nih. Gitu. Jadi kalau teman-teman penasaran, kutu air itu membelah diri. Nah, ini kelihatan di sini. Ini anak-anak ini. Ini siap untuk dikeluarkan anak-anak ini. Ini bagian dorsalnya ya, bagian punggungnya. Ini matanya. Matanya cuma satu, teman-teman ya, seperti yang gue bilang ya. Itu di atas itu yang panjang tuh antenanya gitu. Ya, oke, kita lihat lagi. Satu lagi ya, kita lihat. Oke, ini yang terakhir teman-teman. Nah, ini dia. Ini kelihatan jelas ya, ini dari bagian samping ya, sisi samping kelihatan nih matanya nih. Nah, ini betina berarti nih. Emang rata-rata yang kita lihat tuh betina semua. Jarang banget terbentuk jantan ya. Jantan itu terbentuk ketika kondisi lingkungannya buruk ya. Makanan sudah berkurang dan lain sebagainya. Ini matanya nih. Nah, ini matanya, ini saluran pencernaannya nih. Nah, ini pembuangan makanannya nanti lewat sini gitu. Nah, ini anak-anaknya nih di punggung nih. Ini anak-anaknya yang siap untuk dikeluarkan. Ini juga nih, anak-anak yang siap untuk dikeluarkan. Hitung aja jumlah anaknya dari matanya. 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 anak nih. Nah, ini kemungkinan, ini gue nggak tahu nih. Ini kemungkinan bisa jantan, bisa juga anaknya. Kemungkinan anaknya juga nih. Gitu, tapi udah agak gede dikit ya. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini kelihatan di sini. Tuh. Oke, kita lihat. Oke, kita pengen lihat gimana proses dia makan ya. Ini kayaknya makanan ya. Ini deh. Ini kemungkinan bisa jadi kotoran puyuh, bisa jadi kotoran puyuh gitu. Ini bisa jadi hasil dari apa sih namanya? Penghancuran bagian tubuh dia ya. Kan dia biasanya molting ya, ganti kulit. Nah, ini ampas-ampasnya tuh. Nah, biasanya gitu. Oke. Terus berikutnya apalagi kita lihat. Udah kita lihat ya teman-teman ya. Jadi intinya tidak ada yang namanya kutu air membelah diri gitu. Yang ada adalah dia bertelur, telurnya keluar dalam bentuk anak. Melahirkan berarti ya. Melahirkan anak. Oke, gitu teman-teman. Ini kita lihat kutu air. Ini moina ya teman-teman ya. Nah, oke. Sip. Berikutnya kita lihat apa namanya? Kita lihat air lele. Ah, kayak gimana nih air lele nih. Oke, bentar ya. Oke, yang berikutnya nih air lele teman-teman ya. Ini agak susah ya karena bener-bener nggak pakai cover sama objek glass, jadi agak susah. Ini air lele gue ambil dari bagian atas. Ini sebelum gue ngelakuin ini, gue udah ngeliat kemarin. Dan gue kemarin, tapi belum gue videoin. Nah, yang gue temuin itu kemarin pas di air lele yang gue lihat adalah kelompok ini ya, Euglenovita ya, kelompok Euglena. Jadi kemarin yang gue lihat tuh kayak gini teman-teman. Nah, kemarin yang gue lihat kayak gini nih, ini dia. Nih ya, jadi yang gue lihat ini bergerak-gerak nih Euglena, banyak nih. Nah, ini bergerak dia seperti hewan ya. Jadi dia punya apa namanya? Dia punya bulu cambuk. Teman-teman bisa lihat di sini ada flagel ya. Dia bergerak pakai itu, cepet banget geraknya. Benangnya cepet banget gitu ya kan. Tapi dia bisa fotosintesis. Gitu. Dia bisa fotosintesis tapi dia bergerak seperti hewan. Jadi dia punya ciri-ciri hewan karena dia bergerak dan dia punya ciri-ciri tumbuhan karena dia berfotosintesis. Nah, ini kelompok Euglena. Kemarin yang gue temuin di kolam lele gue ini. Nah, kan bisa jadi tiap kolam lele kan nggak sama ya. Tapi yang gue temuin salah satunya ini. Nah, sama ini teman-teman. Yang hari ini. Kemarin gue ngambilnya dari kolam lele depan. Nah, sekarang dari kolam lele belakang. Ternyata beda-beda ya. Nah, yang sekarang gue temuin ini. Ini dia hasilnya. Yang gue temuin hari ini kita lihat. Ini dia. Nah, nih. Ini yang gue lihat di mikroskop ya. Di bagian ini nih. Nah, yang hijau-hijau nih banyak nih. Pas gue lihat kayak gini. Tapi gue nggak bisa memperbesar lebih jelas lagi teman-teman. Burem kalau gue perjelas nih karena mungkin gue nggak tutup ya. Karena ini kan permukaannya cembung ya, permukaannya cembung ke atas ya, airnya cembung ke atas. Karena gue nggak pakai penutup, harusnya gue pakai penutup. Nah, ini gue coba pakai penutup, nggak bisa. Penutupnya pakai plastik. Ya akhirnya cahayanya terjadi pemantulan ya, jadi akhirnya jadi silau gitu. Karena nih nggak bisa sembarangan ya, memang harus pakai peralatan yang lengkap ya. Jadi gue mungkin harus beli objek glass sama cover glass. Jadi ini akhirnya cahayanya memantul nih, jadi silau. Nah, akhirnya gue cuma bisa menampilkan seperti ini. Karena setahu gue penampakan Chlamydomonas, penampakan Scenedesmus ya, kelompok-kelompok alga ini bagus di perbesaran 1600 gitu. Jadi ini yang gue temuin teman-teman. Kita lihat lebih lanjut ya, kita lihat di bagian lain ntar. Nah, sama nih teman-teman. Nah, itu deh. Nah, ini kalau diperbesar kemungkinan penampakannya seperti tadi teman-teman. Chlamydomonas. Ini Scenedesmus ya. Bentar ya, aku cari yang lebih bagus.
Nah ini teman-teman saya dapat nih. Ini nggak bisa ngelihat warnanya, tapi ini kemungkinan paramecium teman-teman. Nah ini di air lele ya. Nah ini paramecium kemungkinan nih. Nah ini dia. Ini gue nggak tahu apa. Ini sepertinya alga keemasan ya. Kelompok-kelompok alga keemasan sepertinya nih. Ya alga keemasan. Ini paramecium. Kemungkinan paramecium ini. Nah ini yang teman-teman sering sebut dengan infusoria. Nah ini dia. Paramecium, euglena yang tadi saya sebutin juga itu termasuk ke kelompok infusoria biasanya. Oke, nah kita lihat teman-teman. Gambar paramecium seperti apa sih? Ini dia. Gambar paramecium kalau aslinya. Nah ini dia. Kira-kira seperti ini teman-teman. Ya, jadi dia punya alat gerak rambut ya. Dia punya rambut-rambut getar di sekeliling tubuhnya. Geraknya lumayan cepet ya. Jadi emang agak-agak mirip dengan si euglena ya. Tapi kayak euglena kan geraknya pakai bulu cambuk ya. Nah gitu sih teman-teman ya. Bedanya kalau paramecium nggak bisa fotosintesis teman-teman. Tapi kalau euglena dia bisa berfotosintesis. Bedanya di situ aja gitu. Nah itu teman-teman ya. Ini di air lele. Jadi air lele tadi banyak ya. Nah ini kita lihat salah satunya ini. Oke. Nah berikutnya teman-teman pasti pernah dengar lagi yang namanya spirulina. Nah ini kebetulan di air lele tadi kan saya nggak nemu chlorella ya. Tapi sorry ini nggak bisa mengidentifikasi semua karena keterbatasan mikroskop yang saya punya gitu. Jadi yang kita temukan cuma Scenedesmus tadi sama paramecium sama euglena. Euglena pun kita nggak bisa temuin langsung. Kalau kemarin saya nemuin emang benar-benar kelihatan banget hijau ya kan. Cuma nih hari ini lagi nggak dapet nih kayaknya nih ya. Karena saya pakai di air lele yang berbeda ya kan. Dan apalagi yang terakhir saya pengen kasih lihat spirulina ya. Tapi spirulina ini nggak ada di air lele ya. Kebetulan saya punya kultur spirulina ya kan. Jadi saya ambil spirulinanya. Saya pengen kasih lihat ke teman-teman seperti apa sih spirulina. Oke, bentar ya. Saya ngambil cuma sedikit nih, udah agak kering. Bentar ya. Saya pindah dulu ya. Oke, bentar. Nah ini dia spirulina nih. Oke, kita cek. Bentar. Nah ini dia teman-teman. Ini penampakan dari spirulina ya, alga biru ya. Atau sekarang dia masuk ke kelompok bakteri ya, bakteri hijau biru sekarang dimasukinnya ya. Kalau mau belajar lebih lanjut tentang bakteri, kenapa dia dimasukin ke kelompok bakteri, teman-teman baca sendiri aja ya. Nah jadi spirulina ini emang harus perbesaran yang sampai 1600 ya minimal. Ini nggak kelihatan, jadi ini berbentuk spiral. Sorry, dia alganya berbentuk benang gitu. Makanya saya bilang spirulina itu memang tidak bisa buat makanan kutu air kita, karena dia bentuknya spiral seperti benang. Bentuknya seperti benang gitu, bukan spiral. Kalau spiral spirogira nanti ya. Oke, jadi dia bentuknya seperti benang teman-teman. Jadi memang tidak bisa masuk ke mulut, tidak bisa masuk ke mulutnya si kutu air. Jadi kalau teman-teman pengen pakai spirulina ya pakainya spirulina bubuk, karena dia kan protein ini ya, protein tinggi nih ya. Dalam satu sel spirulina ini itu proteinnya bisa nyampe 60%. Makanya harga spirulina tuh luar biasa mahal gitu. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi memang nggak bisa kita pakai spirulina buat pakan kutu air, kecuali kalau dia sudah kita hancurkan, kita jadikan bubuk gitu ya. Oke gitu teman-teman. Nah kalau gambar aslinya kayak gini, ini saya perbesar dulu ya. Ini saya perbesar. Oke, saya perbesar dulu. Nah ini saya perbesar sampai perbesaran 200. Nah, seperti apa? Oke, kurang kelihatan ya, ini kurang kelihatan. Oke, kita coba fokuskan lagi. Kita masih bisa. Agak susah teman-teman ya, gambar aslinya aja deh ya. Yang penting kita udah kasih lihat spirulina seperti itu ya. Jadi penampakannya teman-teman bisa lihat dia itu seperti nah ini dia penampakan aslinya kayak gini nih gitu ya. Aduh ganggu nih, penampakan aslinya kayak gini teman-teman. Nah untuk kayak gini penampakan aslinya ya. Ini spirulina ya, Arthrospira ya, Arthrospira. Jadi ini dia. Jadi memang tidak bisa dimakan teman-teman gitu ya. Oke, seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa saya kasih penampakannya ya. Maklumlah mikroskop yang terbatas, tapi minimal kita udah bisa ngelihat penampakan dari si Moina. Seperti itulah kira-kira ya, gimana cara dia makan tadi kan, dengan cara menggerakkan kaki dan membuat aliran air sehingga makanan itu bisa masuk lewat mulut. Kalau makanannya muat di mulut itu pasti masuk gitu. Tapi yang jadi misteri adalah beberapa makanan yang ukurannya menurut saya besar itu kadang dikeluarkan lagi, habis masuk mulut dikeluarkan lagi. Nah itu yang saya belum tahu kenapa gitu ya kan. Oke gitu teman-teman, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.